Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Oke, selamat datang kembali di podcast Sukabawa nih. Oke, ini konfeti harusnya muncul itu. Bersama gue Indra nih, biasa deh masih membahas hal-hal yang valuable, yang sehari-hari banget, yang sekitaran kita banget. Tapi gue sangat expect dan berharap dan berdoa juga semoga apa yang kita bahas meskipun sederhana ini tapi bisa memberkati banyak orang nih. Dan kembali lagi bersama salah satu PDM di gereja kita, Gereja Isa Al-Masih Maleer. Ada PDM sama Marbun atau Bang Sam nih. Halo bro. Iya, setelah menjadi S2 COVID nih, apa Asik. gimana perasaan? COVID jahat Tuhan baik bro. Wah, gue udah kayak itu jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena udah final tuh. Nah bro, gue menyadari bahwa sparring partner tuh nggak harus selalu punya kesamaan sama kita. Ya. Ternyata berbeda juga bisa jadi sebuah hal yang komplementer ya, saling melengkapi juga. Ya sedikit cerita, gue sama Rian tuh sering jadi sparring partner sejak dari youth lah gitu ya. Kita ngobrol bareng dan justru sekarang gue melihat justru kita bukan makin sama makin beda malah. Ya. Gitu kayak gue jadi menyadari bahwa spesialisasi Rian tuh memang kesini gitu, misalkan kayak dia tuh orangnya riset banget kan gitu. Ya. Kayak Rian tuh dia juga yang kemarin ngobrol sama gue di podcast kemarin, dia tuh riset banget, sedangkan gue tuh orangnya lebih praktikal banget gitu kan. Me too. Iya kayak praktikal banget, dia tuh riset banget tuh, dia koleksi bukunya banyak banget kan dan sebagainya. Tapi intinya gue jadi kayak Rian jadi bisa kayak apa sih praktikal Indra, terus gue nanya Ran, menurut lu ada sumber apa nggak sih kalau gue mau preaching or something, lu punya sumber sesuatu nggak yang bisa lu share dan sebagainya. Which mean sebenarnya fokus untuk nyari sparring partner tuh bukan cari yang se-skill yang sama ya, harusnya ya. Betul. Tapi benar-benar ya kembali ke autentik yang benar-benar dimana lu bisa terbuka, berbagi, dan kadang nggak harus nemu solusi juga ya. Kadang lebih kayak penanggungan, ngobrol sesuatu dan sebagainya, and sometimes it's all about the moment juga kayaknya gitu. Nah buat para leader yang masih tertutup dengan hal itu bro, apa sih hal sebagai orang yang pernah di posisi gitu, apa yang bisa lo ngomong sama orang-orang yang masih tertutup dengan hal seperti itu? Oke, semoga nggak klasik lah ya. Gue tadi kan bahas tentang di Korintus ya. Maksudnya yang kita harus kembali juga ke Bible juga. Maksudnya justru ya kita belajar di Bible. Ternyata di Bible tuh banyak hal yang nantinya akan mencerahkan kita gitu. Ya kadang-kala seseorang enggan untuk melakukan sesuatu kan, pertama dia nggak tahu bagaimana how-nya kan, way-nya gitu. Nah, gue ambil satu contoh aja gitu. Itu kan isunya kan balik lagi tadi. Ada yang orang-orang yang bilang ini golongan Paulus, ini golongan Apolos gitu kan. Sementara kan dia bilang Apolos menanam, Paulus menyiram gitu. Tapi kan balik lagi bukan mereka yang penting. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tapi intinya kan dua orang ini tuh sebetulnya punya apa ya? Punya gaya yang berbeda nih. Punya gaya yang berbeda, dan lu bilang tadi lu juga dengan Rian akhirnya punya gaya yang berbeda. Tapi bukan berarti mereka tidak impactful. Dua-duanya impactful, bro. Gitu. Sekalipun mungkin sudut pandang Apolos ketika melayani mungkin gayanya begini, Paulus juga ketika melayani begini, tapi mereka kan one team juga gitu. Yang akhirnya pertumbuhan jemaat pada waktu itu, orang-orang yang mereka layani adalah Tuhan itu sendiri gitu. Nah, balik lagi sama gitu. Di samping tadi peran gitu ya, yang ternyata ya sadari juga gitu bahwa kekurangan kita itu dilengkapi dengan kelebihan orang lain. Itu kan. Gue juga sama, gue orangnya sangat praktikal. Contoh lagi juga ya, gue sangat praktikal. Kadang-kala gue yang sifatnya teoritis, yang mendetail dalam gitu, kadang-kala gue mumet buat gue gitu. Istilahnya mumet gitu. Tapi bukan berarti gue nggak belajar. Dalam banyak momen gue pun belajar untuk bagaimana sih bisa nyampe seperti orang itu gitu. Yang lu bilang tadi, orang ini mungkin literaturnya banyak, orang ini punya banyak sudut pandang, world view. Gue pun ngejar juga gitu. Sekalipun mungkin base gue adalah praktikal juga sama. Tapi disinilah akhirnya karena gini bro, nanti ada momen-momen di mana kita harus kalau kita sebagai pelayan Tuhan gitu, harus misalkan berbicara di komunitas yang itu tuh istilahnya akademik gitu. Gue orang praktikal.
Tapi harus misalkan pelayanan, at least mungkin khotbah gitu ya di kampus-kampus, khotbah di pemerintahan mungkin gitu ya, yang mereka tuh kan nggak bisa langsung praktikal. Mereka harus istilahnya punya sebuah wawasan, punya sebuah kognisi yang kuat gitu. Kan we can imagine gitu ya. Gimana kita bisa bayangin gitu ketika kita sampein materi yang sifatnya praktikal terus gitu. Padahal kan mereka butuh dulu landasannya apa, dasar-dasarnya apa gitu. Jadi dalam pengalaman gue sih akhirnya ya gue belajar gitu. Untuk akhirnya kita jangan buta-buta teuing gitu. Jangan buta-buta teuing tentang wawasan yang lain gitu. Jadi mari balik lagi gitu, kita sadari peran kita, termasuk ya kelebihan, kekurangan gitu. Tapi ya itu tadi bagaimana kita dilengkapi kelemahan kita ya dengan kekuatan orang lain, dengan sudut pandang orang yang berbeda. Nah disitulah gue pikir itu justru bukan untuk akhirnya ketika kita beda sama yang lain kita istilahnya mungkin kalah dengan pemikiran atau mindset mereka. Enggak, justru itu melengkapi kita gitu. Makanya endingnya sih sebenarnya ada yang bilang gitu ya, ketika kita misalkan berkhotbah, kita coba dengerin dari 5 pembicara, katanya begitu ya, dengerin dari 5 pembicara, gaya bicara mereka, and then di situ kita belajar untuk kemudian kita dari gaya-gaya 5 ini kita mulai preaching, kita khotbah dengan gaya kita. Tapi kan kita belajar dari orang lain. Ini kan orang lain berbeda gitu Bukan berarti kita copy paste gitu. Jadi menurut gue sih penting banget kita punya sparring partner. Penting banget kita belajar dari orang-orang justru yang bertabrakan sama kita. Dari situ kita akan melihat sudut pandang yang baru. Dari situ kan melihat sudut pandang yang berbeda. Yang itu akan balik lagi mempertajam kita sebetulnya, bro. Gitu. Jadi ya satu lagi mungkin penting rendah hati. Ini memang kan nggak gampang ya. Nurunin ego, nurunin kayak tadi, nurunin idealisme, nurunin perfeksionis. Nah itu ya, itu untuk kemudian kita belajar bahkan dari orang-orang yang mungkin lebih junior dari kita. Nah, dari orang-orang yang mungkin nah itu belajar kan. Kadang-kadang di situ ya balik lagi sekarang era Gen Z katanya, Gen Z lah, kita millennials, mereka Gen Z yang mereka banyak hal yang kita harus belajar dari mereka. Bagaimana mereka update dengan banyak hal, kita kadang udah ketinggalan gitu. Jadi harus punya kerendahan hati juga untuk belajar gitu. Iya, dan gue melihat sekarang juga apa kalau istilah gue, ingat gue akulturasi ya. Jadi gereja, jadi kalau gue nggak salah gue pernah belajar dulu ya, akulturasi itu lu tuh mencoba mengadopsi suatu budaya tapi tidak menghilangkan asalnya lu gitu. Jadi bukan melebur yang hilang aslinya seperti apa, tapi ya lu tetap lu, tapi lu akan ada kayaknya menurut gue hidup juga gitu ya, lu akan mengadopsi beberapa hal yang mulia dan sebagainya. Dan kayaknya juga jadi challenge buat gereja juga kalau ngomongin soal gereja. Ya, apa yang kami lakukan juga di gereja Mal'er juga rasa-rasanya kita coba untuk perbanyak referensi dan sebagainya. Dan apa yang kita syukuri hampir sebagian besar leadernya ada leader-leader yang mau coba untuk mengadopsi sesuatu yang baru tapi tidak menghilangkan esensinya itu, bro. Nah itu yang mungkin jadi PR juga, dan gue rasa susah sih apalagi kalau kita ngomongin soal sparring partner buat teman-teman youth nih, karena sparring partner anak youth tuh bukan cuma ngomongin satu sisi, karena harus ngomongin a whole aspect of our life nggak sih, kayak mereka pengen bukan cuma setiap kali ngobrol tuh ngobrolin gereja terus, tapi ya tadi ngomongin soal balancing antara pelayanan dan kehidupan pribadi. Mungkin ngomongin cewek juga kan gitu kan, kadang dari cowok kan ya setahu gue ya ada apa galau-galau juga dan sebagainya. Itu ngomongin sparring partner ini jadi kayak hal yang esensi juga ya gitu ya, anggapannya bukan kesannya sparring partner tuh harus yang skillful, tapi ya intinya teman ngobrol ya, cuma teman ngobrol yang bisa jangka panjang mungkin ibaratnya gitu, karena kan nggak semua orang bisa ngobrol ya. Kayaknya gampang ya melihatnya. Kalau menurut gue cari sparring partner tuh paling gampang tuh kelihatan ketika kita ajak ngobrol yang sama, dia tuh masih passionate atau enggak sih gitu. Ketika kita ngomongin sesuatu yang kayak gue ngobrol sama dia, kenapa ya setiap kita ngobrol pertama ngobrol santai tapi ujung gereja lagi youth lagi. Iya gue juga bingung kan, misalnya awalnya kan cuma ngomong apa kabar doang, tapi akhirnya gereja gimana nih, youth mau bawa kemana nih gitu. Pusing, tapi ya udah kita ngobrolin terus gitu. Karena menurut gue ya kita punya sama passion yang sama, dan akhirnya bisa jadi sparring sama lu juga, sama beberapa teman-teman di sini juga excited ngomongin sesuatu ya, meskipun masih struggling tapi ya minimal lu jadi
mempersiapkan sesuatu ketika lu oke nih gue akan menangin jiwa-jiwa nih. Nah sebelum menangin tuh lu sparring partner lu akan jadi nyiapin diri lu sebelum gue memenangkan jiwa-jiwa nanti apa nih yang perlu gue siapkan buat diri gue sendiri, setidaknya gue siap lah. Yes. Itu hal yang beautiful sih menurut gue untuk ngomongin soal diversity tapi bisa unity ya. Nah terakhir kalau gue mau bahas tentang sparring partner yang paling menarik adalah kalau ngomongin soal memilih yang tidak terpilih nih bro. Kayak lu ya let's say lah, dan lu menjadikan sparring partner lu sebagai tim gitu ya, lu menjadikan sparring partner sebagai tim dan ternyata tim lu ini tuh jauh lah dari idealisme lu, cuman dia punya hati. Nah how to transfer the idea, how to transfer the value, how to transfer the passion yang lu punya buat orang, gimana cara lu untuk kayak bukan menularkan ya, tapi ya kayak mencoba spreading, menabur sesuatu buat mereka yang memang satu tim sama lu apa yang lu lakukan biasanya? Oke, tadi mungkin gue lebih fokus tapi tadi apa? Bagaimana kita memilih orang yang tidak terpilih kan? Yes. Pertanyaan itu ya. Nah, gue akhirnya belajar juga ini bro. Gue belajar bahwa ketika seseorang dipercaya gitu ya, apalagi dipercaya kembali, itu tuh orang itu tuh akan maksimal. Oke. Karena gue pun merasa hidup gue tuh hari ini ada karena dalam proses dipercaya kembali bro. Oke ya, yang tadinya mungkin sepertinya gue pun sepertinya kayak istilahnya udah out lah, atau istilahnya seperti nggak berguna lagi gitu. Tapi ketika dipercaya kembali, justru disitulah energi akan maksimal. Nah ini kemudian ilmu ini yang membuat gue akhirnya belajar untuk akhirnya ketika gue memilih mungkin tim dalam pelayanan, dalam pengurus ataupun orang-orang di sekitar gue pun terchallenge untuk akhirnya bisa mendoakan atau bekerja sama dengan orang-orang yang sepertinya menurut gue nggak punya kapasitas. Karena ketika gue pun mengalami yang namanya dipercaya kembali itu membuat orang makin maksimal, itu yang gue coba untuk lakukan ke orang. Sekalipun mungkin ada resiko. Karena ada satu momen juga ya, mungkin nanti teman-teman bisa ngalamin juga ketika mungkin terhianati, tersakiti gitu ya. Sulit untuk percaya kembali bro. Tapi justru itulah Tuhan ngelakuin itu kepada Petrus. Yang udah nyangkal 3 kali bro. Harusnya kan Tuhan bilang ketika dia bangkit, kamu yang udah nyangkal gue 3 kali, saya nggak akan ada lagi kesempatan buat lo. Tapi yang Yesus lakuin apa? Yesus hampiri, bahkan makan ikan barengan di situ. And then dibilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Wah, keren banget bro. Jadi sebenarnya dari sini belajar, sebenarnya kita belajar gitu. Gue pun belajar untuk jangan ragu sebetulnya untuk kemudian memakai orang-orang yang sepertinya tidak dipandang. Selama mungkin nanti ya itu perjalanan juga ya. Mungkin nanti pada akhirnya mungkin dalam perjalanan bisa aja orang itu tuh sebetulnya kan ada 2 nanti bro. Ada orang yang punya hati tapi dia kapasitasnya atau skillnya kurang. Gitu ya. Tapi lebih baik daripada punya skillsnya bagus tapi nggak mau. Nah ini kan dua arah ini kan. Nah dalam perjalanan mungkin kita bisa nanti review lah intinya gitu. Kita bisa review kira-kira orang-orang yang awalnya punya hati tapi dalam skills juga dia mau belajar, itu better bro. Daripada nanti ada orang-orang yang skillsnya bagus tapi attitude jelek. Ada pertemuan meeting ngaret 3 jam 2 jam selalu ada alasan dan nggak bisa dipegang omongannya, wah kacau. Jadi mungkin ukurannya ya bukan berarti maksudnya balik lagi kita pilih attitude bagus, tapi bukan berarti ketika nanti ada skill-skill yang kira-kira minim, yang kurang pengalaman, tapi dia punya base yang baik, dia mau kita coba kita coba sama-sama dalam perjalanan, kita bisa lihat perkembangannya. Karena nggak bisa langsung di depan bro kalau gini. Jadi kita harus lihat dalam perjalanan. Tapi paling simpelnya adalah mulai kita terbuka dan kemudian mau bareng-bareng sama orang-orang yang tadi malahan yang nggak dipakai, yang nggak terpilih, yang mungkin menurut kita wah ini mah bukan, nggak bisa lah gitu. Jadi berjalan bersama sampai kita review.
Tapi ya I love Petrus sih. Menurut gue Petrus tuh untuk yang ya kalau ngomongin soal omongan nggak bisa dipegang ya Petrus juga nggak bisa dipegang kan. Ya nggak sih. Paling speak up tapi kesannya di transisi udah ada kan. Udah paling speak up tapi yang paling bisa bilang kelihatan mengkhianatinya kan pas momen itu ya. Dan akhirnya justru ya dia powerful. Gue suka sih kisah Petrus kayaknya jadi menggambarkan bahwa ternyata ngajarnya bukan idealisme itu ya, tapi ya kalau lihat hubungannya Yesus sama Petrus tuh beautiful banget. Kayaknya Yesus tuh, gue kayak kebayang Yesus tuh kayak udah kebayang ini akan mengkhianati tapi Petrusnya masih denial. Akhirnya pas kejadian nah kan gitu kan kayaknya nah kan tapi ya akhirnya bisa pulih dan akhirnya bisa powerful. Jadi mungkin kalaupun ada orang-orang yang tadi lu bilang ada attitude-nya kurang baik dan sebagainya, mungkin ya proses juga ya, kita nggak pernah tahu orang bisa berubah seperti apa. But then sebagai satu komunitas, sebagai satu tubuh, as a sparring partner, coba tempatkan juga orang-orang yang memang di sekitar kamu tuh bukan hanya sekedar teman debat, teman untuk ngomongnya soal teknis dan berpikir, tapi juga ada ya relationship yang dibangun ya, afeksi gitu ya, ngomongin soal empati dan sebagainya. Coba berjalan bareng. Cobalah untuk berjalan bareng nggak cuma di satu sisi doang ya, satu aspek doang, tapi berjalan di segala aspek yang bisa berjalan. Karena menurut gue seru banget kalau lo bisa jadikan teman gereja sebagai teman main bro, itu udah paling seru sih. Kayak maksudnya gue selalu bilang sama beberapa anak-anak gitu ya, lu boleh berteman seluas apapun, cuman punyalah teman-teman gereja tuh sebagai teman kumpul, karena pada akhirnya lu jadi kayak tetap bisa seimbang gitu loh. Apa yang di luar dibilang seperti apa, teman-teman ini akan jadi sebagai sparring partner juga nih, tapi bentuknya mungkin gak serius ya, tapi kayak cuman di obrolan di tukang nasi goreng, obrolan di tukang bakso, tapi kayaknya bisa menyeimbangkan lu gitu. Jadi menurut gua kalau kita kayaknya kalau ngomongin soal kekristenan kayaknya udah nggak relevan nih untuk anak muda. Menurut gua relevan banget sih, karena sangat relevan karena sejauh lo ngomong itu nggak butuh, itu lu butuh ternyata gitu, karena pada akhirnya kita tuh didesain bukan untuk hanya sekedar jadi seseorang yang memang tinggal lama di dunia ini kan, tapi kan didesain untuk tinggal lama di surga nanti kan, kekal itu kan. Makanya kita tuh selalu butuh figur Kristus itu. Dan menurut gue lingkungan gereja, orang-orang gereja kalau bisa diajak lebih seru, bukan cuma sekedar hari Minggu doang nih, tapi everyday is Sunday bro, dengan teman-teman kita, it will be good, it will be great sih bro. Kalau dari lu gimana? Gue malah mikir tadi ya, jadi kepikir ya, justru Yesus itu tadi ya, kalau bicara tentang komunitas, Yesus nggak bahas terus hal yang rohani. Malah dia barbecue bareng sama Petrus. Ini kan ini sebuah nilai bro nih, menjelang tahun baru ini ya. Yesus pun gaul bro, Yesus juga asik ngajak Petrus barbecue. Gimana? Yesus nggak nanya langsung, wah lo nyakalin, enggak, ayo kita makan-makan kan gitu. Jadi artinya ya ini biarlah menjadi sebuah pelajaran gitu buat kita satu, tapi yang paling inti tadi gitu, gereja sekarang, leader sekarang harus belajar dari Tuhan gitu. Dimana ya mungkin sekalipun ya yang namanya disangkali itu nggak enak ya benernya, sakitnya tuh di sini kan yang dibilang. Tapi baik lagi gitu, Tuhan yang Tuhan lakukan justru bukan membuang Petrus, tapi dipercaya kembali Petrus. And then kita tahu impactnya apa. Sekali berkhotbah 3.000 bertobat. Kita nggak pernah tahu bro, orang-orang hari ini nggak kita perhitungkan besok lusa jadi apa, kita nggak pernah tahu. Itu kita harus belajar gitu bahwa itu tadi gitu. Tuhan pun kan nggak pilih-pilih muridnya. Dari 12 itu kan macam-macam bro. Ada yang memang dokter, tapi kan Petrus siapa, Thomas siapa, kan orang yang sangat-sangat ragu-ragu, dia nggak gampang percaya, tapi Tuhan tetap pilih gitu. Tapi akhirnya mereka dahsyat semua. Jadi orang yang luar biasa, berdampak bagi dunia bro, bukan sekedar bagi Yerusalem pada waktu itu, bagi dunia. Jadi ya mungkin balik lagi tadi konteks yang dibahas gitu, bagaimana kita punya sparring partner, bagaimana kita punya legacy gitu, dan kemudian kita bermitra dengan teman-teman kita. Mari kita jangan lihat sudut pandang ideal sesuai dengan idealisme kita. Bahkan harusnya kita pun belajar, sekalipun berbeda, sekalipun mungkin bentur sama kita, justru itu yang akan melengkapi, mempertajam kita. Gitu. Jadi let's Jesus take control ya, untuk lo bisa. Ya mungkin lo berdoa tuh ngomongin soal ketemu orang yang tepat tuh bukan cuma jodoh doang kali ya. Ya mungkin betul. Tapi ngomongin soal teman-teman tongkrongan lo gitu ya, teman-teman pelayanan lo, ya coba terus berdoa bahwa kiranya gue dipertemukan dengan teman-teman yang tepat, yang sevisi. Ya gue harap tuh bisa jadi sparring partner yang akan jadi sparring partner lu seumur hidup lu gitu kan, bareng-bareng terus, karena it will be beautiful, karena nggak ada yang suka sendirian ya bro ya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin lagi di fase seperti ini, coba untuk ngobrol lah minimal. Misalkan lu merasa kayak aduh gue nggak punya orang yang bisa gue percaya di gereja, tapi minimal lu pasti punya 1-2 orang yang agak lu percaya dengan ngasih kayak tapi dia meskipun dia mungkin udah kecewa dengan gereja, tapi ada 1 orang yang pas dari pengajarannya, dari cara dia nge-worship, gue percaya nih. Coba ngobrol deh gitu, siapa tahu
dengan lu ngobrol lu jadi bisa membuka lagi hal-hal lama yang lu kecewa, lu bisa pulih lagi siapa tahu gitu ya. Dan buat teman-teman yang punya trust issue dan sebagainya mungkin belajar lagi untuk kasih second chance ya. Betul. Karena we'll never know gitu. Tapi kalau memang lu udah merasa bahwa udah third chance, fourth chance, udah sampai 7 atau 10 chance masih ada perubahan, ya mungkin lu harus move on ya bro ya. Tapi kalau masih bisa second chance dan dia bisa lebih powerful seperti yang lu bilang, ya why not gitu. Karena hidup ini kan ya tentang mengampuni dan kembali melanjutkan hidup kan. Jadi ya sayang banget kalau satu pintu tertutup cuma gara-gara hal-hal yang harusnya bisa diperbaiki tapi nggak diperbaiki. Coba untuk perbaiki. Minimal lu nggak bisa merubah orang lain tapi lu bisa merubah diri lu sendiri. Jadi be initiative, be a good disciples juga ya apa yang seperti yang Tuhan contohkan. Tuhan selalu inisiatif teman-teman. Nah, jadilah orang-orang yang seperti itu dan semoga gue berdoa siapapun kalian mendapatkan sparring partner yang seimbang dan itu bisa bukan hanya seimbang tapi fun, menyenangkan. Bisa tertawa, sedih bareng-bareng, bisa dapetin momen worship bareng-bareng, tapi bisa touring bareng-bareng kan? Oh jelas. Udah touring worship kan, udah worship touring kan, siapa yang tahu kan? Udah worship futsal misalkan, jadi bisa seimbang semuanya. Bro, it's a blessing untuk ngobrol sama Alus. Sama-sama. Out of the box nih kalau ngobrol sama Bang Sam ini, tapi it's a blessing. Gue berharap juga teman-teman podcast Sukabawa atau warga-warga Sukabawa bisa dapat berkatnya juga sama seperti kita. Sekali lagi kita bukan menggurui, tapi ini hanya sharing sesuatu yang menurut kita senang obrolkan di balik layar karena kita bawa ke depan layar nih dan harapannya bisa relevan juga buat teman-teman semua. Thank you ya udah mendengarkan. Thank you juga Bang Sam. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast Sukabawa di episode selanjutnya. Bye. Thank you. God bless. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.